ini sebab Dia baik dan ada rencana yang terindah buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mengawali hari ini, kiranya kita dengan damai sejahtera dan ucapan syukur, mari kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Dia yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita, sebab anugerahnya besar atas setiap kita. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Engkau sungguh yang menjadi kekuatan kami Tuhan, sumber kehidupan buat setiap kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, sebab besar anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengurapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu dengan ucapan syukur. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now
selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Besar setiamu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Iya, namamu kami bersyukur Tuhan Yesus. Ini hidup kami bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab dunia tak bisa jauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini iman kami Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memilih kami, Engkau yang mengangkat kami menjadi
menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terus kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami persiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan, tuntunan, dan rema buat setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dengan cuaca hati yang luar biasa karena Yesus lahir di hati kita. Kita bertemu lagi dalam pelayanan Gunung Tabor Ministry, dan kita percaya ketika kita bisa bertemu lagi berarti Tuhan percayakan kepada kita pelayanan-pelayanan dalam keluarga, pelayanan-pelayanan dalam pekerjaan, pelayanan-pelayanan di dalam pelayanan gereja kita. Sesungguhnya di dalam pelayanan ada kalau di dalam perusahaan itu ada struktur organisasinya atau jenjangnya ya. Jadi sesungguhnya kita sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama itu adalah kita sungguh-sungguh harus mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Yang kedua, kita mengasihi keluarga. Banyak teman-teman, banyak bahkan saya dulu juga senang sama Tuhan, sangat mengasihi Tuhan, terus untuk Tuhan. Tapi yang kedua ini, mencintai keluarga kurang karena alasannya pelayanan. Padahal seharusnya Tuhan, keluarga, pekerjaan, baru pelayanan. Dan kalau kita bisa mengerti hal ini, maka kita akan bisa menikmati banyak janji Tuhan. We love God. Tuhan Yesus Kristus, kita cinta banget sama Tuhan, cinta banget loh ya. Cinta banget itu berarti kalau Tuhan Yesus mau datang, kita bersyukur dan semangat menyambut Tuhan Yesus mau datang. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, pasti mengasihi keluarga. Kalau kita mengasihi keluarga, pastilah kita ketika kita bekerja di dunia sekuler, kita juga bisa bekerja dengan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Kolose 3:23, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi nomor 2 adalah cinta keluarga. Nomor 3, cinta pekerjaan, apapun pekerjaanmu. Apakah sebagai office boy, apakah sebagai guru, apakah sebagai desainer, apakah sebagai apapun, terlebih kita yang Tuhan tempatkan di dalam posisi kepemimpinan di kantor kita, harus menyiratkan bahwa kita cinta Tuhan, kita cinta keluarga, dan kita cinta pekerjaan kita, dan kemudian baru pelayanan. Banyak anak-anak muda Kristiani yang katanya beragama Kristen dan cinta Yesus, katanya keren kalau di dalam gereja. Tetapi ketika mereka bekerja, mereka sering meninggalkan pekerjaan, alasannya pelayanan. Ini salah. Amin. Anak-anak muda, profesional muda, bapak dan ibu yang memiliki putra putri, ayo kita berikan mereka dorongan bahwa kalau yang bekerja di dalam pekerjaan itulah adalah gereja kita, tempat kita mempraktekkan, melakukan firman Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa pada pertemuan yang lalu kita tahu bahwa Yesus lahir di hati kita di dalam Natal tahun ini. Ketika Yesus lahir dalam kita, lalu dia bertumbuh dan terus berkembang, bahkan berbuah dalam hidup kita, maka dalam keadaan apapun kita bisa melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan tunjukkan dalam firman pada hari ini. Di dalam Matius 5, khotbah yang terkenal dari Tuhan Yesus ya. Matius 5 dari ayat 1 sampai dengan 12. Semua orang yang cinta Tuhan, semua orang yang cinta keluarga, semua orang yang cinta pekerjaannya,
cinta pelayanannya, pasti kepengen berbahagia. Mari kita belajar. Dan pelajaran ini berbeda dengan pelajaran dunia. Kita coba nikmati bersama-sama. Di dalam Matius 5, ucapan bahagia, judul perikopnya adalah khotbah di bukit. Kita baca bersama-sama ya, Bapak, Ibu, dan anak-anak muda. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Perhatikan, mari kita nikmati luar biasa pelajaran Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu mendengarkan kesaksian dari founder Gunung Tabor Ministry pada hari ini, saya terkesima. Saya kagum akan Tuhan. Sebelum mengenal Tuhan, kehidupannya sangat berlimpah. Bertemu dengan orang-orang petinggi-petinggi nomor 1 di negeri ini. Semuanya tersedia. Hidupnya tidak kekurangan. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia dengan cara menghabiskan sampai minus keadaannya, Tuhan mau membuat dia memiliki kekayaan sejati yang melebihi dari segala kekayaan harta duniawi ini, yaitu kekayaan di dalam Tuhan. Tuhan berfirman, kalau kita mau berbahagia, kita harus miskin di hadapan Allah. Nggak ada sesuatu pun yang kita sombongkan di hadapan Tuhan, karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan perkatakan dengan luar biasa di sini adalah ketika kita miskin di hadapan Allah, maka kita ini yang empunya kerajaan surga. Wow, keren banget. Saya bersyukur dalam grup WA keluarga kami berenam ya. Ada mantu saya yang Kristennya baru, termasuk baru ya. Ketika dia dijamah oleh Tuhan pada waktu malam pujian di Hillsong, ketika kami membahas dalam grup keluarga tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang tanda-tandanya sudah nyata, saya bersyukur ketika anak mantu saya ini mengatakan bahwa wow, it's cool, keren banget kalau Tuhan Yesus datang. Saya bisa hidup sama Tuhan, saya mau bersuka cita sama Tuhan. Sementara kadang-kadang kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus jangan datang dulu dong. Saya belum menikah, harta saya masih banyak, hobi saya nanti bagaimana? Atau Tuhan Yesus jangan datang dulu dong, saya masih punya utang, harus beresin dulu supaya nggak mewariskan ke anak cucu hutang dan lain sebagainya. Padahal kalau Tuhan Yesus datang, kalau kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, semuanya pasti dibereskan. Bapak dan Ibu, ketika Tuhan mengatakan berbahagialah tidak seperti kebahagiaan dunia. Kalau punya uang, punya pacar, punya rumah sekian, punya mobil sekian baru bahagia. Tapi inilah yang dikatakan hebatnya Tuhan Yesus. Dikatakan juga bahwa berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Bapak dan Ibu, anak-anak muda, terutama anak-anak muda ini, kalau engkau berduka cita karena engkau ditinggalkan oleh kekasihmu yang engkau cintai, bahkan dia sudah berjanji sehidup semati apapun adanya, jangan berduka. Jangan berduka benar ya, karena Tuhan sendiri nanti yang akan menghibur engkau. Kalau engkau berduka cita, segeralah engkau bersuka cita, karena Yesus yang menghiburmu. Bukan keadaan dunia ini, bukan kenang-kenangan yang ada, bukan segala nasihat teman-teman kita, tetapi Tuhan Yesus yang menghibur kita. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Gak gampang jadi orang lemah lembut. Saya bersyukur mengalami tempaan Tuhan yang luar biasa, sehingga sebagai orang Malang ya, Jawa Timur itu kasar sebetulnya ya.
Opo onoe kata orang Swedia ya, opo onoe sing ono di hatimu ya udah wis ceplosin. Nah itu kadang-kadang banyak menyinggung orang. Tetapi karena Tuhan Yesus itu lahir di hati saya, sekarang mikir dulu cocok nggak dengan firman Tuhan kalau mau ngomong. Seperti kemarin ketika kami meeting dengan tim, sebetulnya sudah kepengen marah melihat sales yang hasil penjualan yang demikian mengecewakan. Tetapi kembali firman Tuhan, berbahagialah engkau Ayun apabila engkau memiliki hati yang lemah lembut. Akhirnya yang salesnya paling jelek saya pegang pundaknya dan saya katakan, ayo kerja yang baik. Kerja itu ibadah. Ibu ini sekarang gak bisa marah. Kalau mau marah itu nangis dan gemeter. Jadi kamu jangan membuat ibu marah ya, kerja. Iya bu, iya bu. Ayo makan rotinya, sudah dibeliin untuk meeting sore hari ini. Karena apa? Bapak Ibu, karena firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut. Saya mau berbahagia bukan karena sales naik saja, tetapi saya mau berbahagia karena Tuhan sudah membentuk hatiku menjadi kehidupan yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bukan lapar dan haus akan kekayaan, tapi lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga setiap hari cari firman, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membuka apapun, kadang-kadang nonton Denny Siregar, Ade Armando, tetapi firman Tuhan itu yang memenuhkan hati kita. Sekali-kali boleh, tapi jangan terikat oleh TikTok, oleh Instagram, oleh Facebook ya. Oleh kemudian juga status di WA. Kalaupun engkau bermain segala medsos, mari kita katakan atau lakukan perintah Tuhan, yaitu kita belajar tentang kebenaran. Dan juga di dalam ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Kita ini sudah beroleh kemurahan tidak, Bapak Ibu dan anak-anak muda? Pasti. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita. Itu kemurahan yang besar. Jadi kita harus murah pengampunan, harus mudah memberikan maaf, harus mudah untuk berdamai, harus mudah untuk memberikan sesuatu yang orang lain perlukan. Ya, sering kita kaum wanita, kaum ibu, setuju tidak sama saya? Kita sering ngumpulin segala macam sesuatu tapi kita nggak pernah pakai. Kita beli sesuatu tapi kita nggak pernah pakai karena sayang, akhirnya dimakan ngengat. Sekarang mari Bapak Ibu murah hati dalam hal jasmani. Misalkan kalau ada baju di dalam lemari pakaianmu yang 6 pintu itu 2 tahun tidak pernah engkau pakai, ayo berikan kepada orang-orang yang memerlukan, supaya mereka menikmati juga sebagian kecil daripada kemurahan hati kita, karena kita akan berbahagia. Yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kita tidak mungkin menyucikan diri kita sendiri, hati kita sendiri, tapi Tuhan itu yang berkarya dengan kuasa darah Yesus itu menyucikan hati kita semua. Dan kita akan melihat Tuhan. Kalau kita disucikan, kita melihat Tuhan. Kalau kita bersikukuh dengan dosa kita nggak pernah bisa melihat Tuhan. Dan hari ini kita berbahagia karena kita disucikan oleh darah Yesus, bukan oleh perbuatan baik atau perbuatan suci kita, tapi oleh kuasa darah Yesus. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bagaimana sih membawa damai itu? Banyak contohnya. Ya, kalau kita mau ngompori orang gampang banget. Tapi sekarang hari ini tantangannya yang Tuhan berikan, bahkan bonus yang Tuhan berikan kepada kita, berbahagia loh kita kok jadi orang pembawa damai, yang memperdamaikan keadaan yang sulit, yang memberikan solusi kepada 2 orang yang bertikai.
yang membawa sukacita dalam kelompok kecil kita, baik dalam sekolah, kuliah maupun di dalam pekerjaan. Janji Tuhan kita akan berbahagia kalau kita membawa damai. Dan ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita tahu di seluruh Indonesia siapa hamba Tuhan yang dianiaya saat ini di negeri ini. Tidak peduli, karena Tuhan beserta para hamba Tuhan itu. Pertanyaannya sekarang, kalau kita dianiaya, ya, mau nggak kita? Saya nggak mau Bu dianiaya. Kan Tuhan sudah menjadikan kita anak-anak Tuhan yang berkelimpahan. Masa dianiaya? Bapak Ibu, secara dunia, founder daripada Gunung Tabor Ministry teraniaya oleh keadaan yang ada semenjak dia meninggalkan dunia dan komit kepada Tuhan. Karena nggak punya apa-apa, bahkan beras habis pun juga pernah dialaminya. Tapi itulah dahsyatnya Tuhan. Dunia bisa menganiaya kita, tapi kemenangan bahkan lebih dari pemenang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saya berbahagia karena kita dianiaya oleh kebenaran. Ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Pada waktu saya bekerja di perusahaan yang cukup besar pada waktu itu, saya sering disindir-sindir lah. Ini gara-gara Ibu Ayun ini, setiap hari Selasa kita jadi terlambat pulang karena kita harus ikut mandatori persekutuan doa malam yang diadakan oleh owner. Saya yang memperkarasai, Bapak dipercaya oleh Tuhan untuk memaksa setiap jajaran manajer ke atas untuk ikut dan mendengarkan firman Tuhan. Waktu itu owner saya mengatakan, Ayun kamu salah, iman kok dipaksa-paksakan. Tidak Bapak, anak saya gak pernah akan ikut Tuhan Yesus kalau tidak saya paksa ikut sekolah minggu, kalau tidak saya paksa untuk saya bangunkan, untuk mereka menerima firman Tuhan dalam gereja atau kelas sekolah minggunya. Mandatori seluruh manajer ke atas setiap Selasa harus ikut ibadah persekutuan di kantor kami. Saya diledekin ini gara-gara Bu Ayun, tapi saya bersyukur, saya berbahagia karena bisa melakukan sesuatu yang benar bagi teman-teman saya yang tidak pernah mungkin dengar firman Tuhan, ke gereja tapi nggak pernah baca firman, dan akhirnya mereka membaca firman Tuhan. Ayat yang terakhir, janji Tuhan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Sejauh ini aniaya yang paling menyedihkan saya, yang paling tidak pernah saya lupa, tapi saya bangga ketika pada suatu hari kami di suatu desa, kami mengundang seorang ibu hamba Tuhan untuk memberikan firman Tuhan. Ketika saya asik mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang ibu, tiba-tiba saya mendengar dung 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 dung, motor bolak-balik di depan gereja, kemudian teriak-teriak, bakar, bakar, bakar. Saya langsung kaget, saya bilang sama Bapak Gembala, tolong selamatkan Ibu Pendeta dan satu-satunya organ yang kita punya yang cukup mahal, ya. Nggak mahal sih waktu itu, cuma berapa juta, ya. Tapi itu harta milik kita dalam gereja yang kita banggakan untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kemudian saya keluar dan saya melihat orang, anak-anak muda bawa botol, dan saya hadapi mereka dan saya katakan, jangan melakukan kekerasan, ayo kita masuk gereja. Lalu kemudian disidang bahwa gereja ini tidak boleh ada, dan saya harus menandatangani surat untuk menutup gereja. Itu aniaya yang menurut saya sangat memedihkan. Setelah semua berlalu, waktu saya tekan untuk tanda tangan, ada seorang bapak di dekat saya tidak tahu siapa beliau, dia mengatakan, Bu jangan takut. Ya Bapak, amin, terima kasih. Dia tidak bisa membela saya juga karena ya dia harus bertindak bijaksana. Saya mengerti.
Ketika semua selesai, saya ke tetangga, di situ ada sumur, saya di situ menangis, Tuhan, saya mohon ampun untuk segala kesalahan, dosa dan pelanggaran saya, sehingga Tuhan izinkan penganiayaan ini terjadi. Dan itu menjadikan saya bersyukur sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau waktu itu tidak ditutup, tidak dianiayai, saya nggak akan sampai ke desa yang selanjutnya untuk melayani Tuhan. Dan menikmati karya Tuhan dalam khotbah di bukit ini tentang apa makna dari bahagia. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak muda di rumah yang dikasih oleh Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kebahagiaan kita datang dari Tuhan, bukan dari dunia ini yang pasti akan habis, bahkan minus. Tetapi Tuhan gantikan dengan kebahagiaan kekal, seperti yang telah kita baca tadi. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Mari kita tidak takut terhadap dunia ini, tapi kita takut dan mengasihi Tuhan untuk menjamin kebahagiaan kita di surganya yang kekal bersama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semangat hari ini, karena kita adalah orang-orang yang berbahagia, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu arti kebahagiaan yang saat ini kami belajar dari firman-Mu. Kami tahu dunia ini mengikat kami terlalu kuat, dan kadang-kadang kami menyayangkannya untuk melepaskannya dan untuk ikut Engkau penuh, agar kami menerima kebahagiaan kekal. Tapi biarlah hari ini kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir dan menjamah hati kami, sehingga kami tahu apa artinya kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Dan kami mendengar firman ini, dan kami akan melakukan firman ini, dan kami akan tulus hati mengikut Engkau Tuhan, dan tidak takut akan dunia ini, karena Tuhan Allah yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Ibu, berkati anak-anak muda yang ada, keluarga-keluarga dengan segala kerinduan hati mereka. Berkati Gunung Tabor Ministry, berkati setiap apa yang kami kerjakan untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami berbahagia bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi dalam kebahagiaan yang sejati bersama Tuhan. Haleluya. Amin.